Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Sabtu 2 April 2022. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga sudah disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan. Sejak zaman dahulu, kehadiran para nabi, utusan-utusan Tuhan, selalu mendapat tantangan dan perlawanan. Karena mereka menyatakan kebenaran yang datang dari Allah. Demikianlah dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi menentang kemesiasan Yesus, kealahan Yesus, penebusan yang dibawa oleh Yesus. Apa alasan mendasar mereka bahwa Yesus datang dari daerah, lahir dari daerah yang mereka anggap dan mereka sudah pelajari bukan dari daerah Nazaret, tapi dari daerah besar dari Galilea atau daerah-daerah lain yang merupakan tempat-tempat lahirnya para raja. Namun semuanya itu, saudara-saudari terkasih, hanya alasan semata yang menunjukkan sebenarnya bahwa mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka dengan segala cara melihat latar belakang Yesus untuk menolaknya. Nah, saudara-saudari terkasih, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terancam, merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus. Karena itu mereka berusaha untuk meyakinkan banyak orang bahwa Yesus bukan Mesias, bahwa Yesus bukan juru selamat yang dijanjikan sejak zaman dahulu. Di sisi lain, apa yang menjadi alasan mereka untuk menolak Yesus adalah rasa superioritas, bahwa mereka lebih bijaksana, lebih baik, lebih tahu, dan lebih segala-galanya daripada Yesus sendiri.
tidak terbuka hati mereka pada pengenalan akan identitas Yesus. Mereka dipenuhi oleh curiga, oleh semangat tidak yakin, dan terus dihantui oleh kekhawatiran akan kedudukan mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan nyata berbangsa bernegara di tengah-tengah masyarakat, kita mengalami juga pengalaman yang sama. Ada orang yang punya itikat baik, punya pengetahuan, punya penemuan mungkin, apalagi dengan apa yang terjadi sekarang ini dengan pemecatan seorang dokter yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengobati, tetapi karena beberapa faktor dianggap sebagai orang yang mungkin mengganggu kenyamanan, dikatakan tidak memenuhi prosedur dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Alasan penolakan itu adalah karena merasa menjadi saingan, orang yang tidak bisa diatur dan ditundukkan. Karena itu mereka disingkirkan dan ditolak. Banyak contoh-contoh lain, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan, namun karena berasal dari kelompok minoritas atau daerah atau suku tertentu atau agama tertentu, akhirnya juga disingkirkan, ditolak, tidak diterima. Pengalaman Yesus itu konkret setiap hari kita alami dalam hidup bersama. Namun hari ini, bacaan Injil ini mau mengajak kita, saudara-saudari terkasih, untuk memilih jalan yang lain, jalan yang berbeda. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan bersama, entah itu di tengah keluarga, tengah masyarakat dan bernegara, kita harus mengutamakan beberapa hal supaya kita mampu membangun satu persaudaraan, hidup bersama dalam keluarga yang rukun dan damai. Hal-hal apakah itu? Yang pertama, kita dipanggil dalam hidup sehari-hari ya untuk menjadi orang yang berpikir positif, bahwa menghadapi, melihat kenyataan yang ada di hadapan kita, di sekitar kita, baiklah kita pertama-tama memandangnya sebagai satu hal yang positif, ya, melihat hal-hal baik yang ada di dalamnya. Jangan langsung menilai kekurangan-kekurangan, hal-hal negatif. Nah, ini menjadi satu prinsip yang harus kita miliki, entah itu di tengah keluarga, bahwa kita dipanggil untuk berpikir positif, optimis, bahwa ada nilai-nilai kebaikan dari orang yang kita jumpai, dari sikap perbuatan yang orang lakukan terhadap kita. Lalu hal yang kedua, kita dipanggil untuk bersikap objektif, menilai sesuatu bukan dari perasaan, pemikiran kita semata-mata, tapi dari kenyataan yang terjadi. Ya, jangan terpengaruh oleh penilaian-penilaian orang lain. Secara nyata, apa adanya, kita menilai sesuatu itu dengan baik. Lalu hal yang ketiga, menjadi orang yang inklusif. Kita menjadi orang yang terbuka, tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, latar belakang daerah, dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami kemajuan hidup terus-menerus. Lalu yang keempat adalah orang yang bersikap pluralis, bahwa kita dalam hidup bersama menghargai keragaman. Sesuatu yang berbeda adalah sesuatu yang harus kita syukuri sebagai satu kekuatan dan kekayaan. Nah, demikian saudara-saudari terkasih, dalam keluarga kita juga berjuang akan hal-hal ini. Kita dipanggil setiap hari
suami istri berhadapan satu sama lain ya, dengan semangat berpikir positif, objektif, inklusif, pluralis. Tak bisa kita pungkiri bahwa suami istri memiliki latar belakang yang berbeda, entah itu pendidikan, budaya, kebiasaan daerah, mungkin juga agama yang berbeda. Tapi kalau kita menonjolkan selalu perbedaan-perbedaan itu, maka yang lahir adalah konflik, bukan damai. Yang perlu dibangun di situ adalah semangat cinta akan keberagaman, cinta akan perbedaan. Tidak lagi melihat latar belakang sebagai satu kesempatan di mana kita memojokkan, mengkerdilkan orang atau pasangan kita. Demikian juga dalam diri anak-anak, kiranya dikembangkan semangat terbuka satu sama lain. Ketika mungkin ada anak yang ketika masih kecil penuh kelemahan, kekurangan, sementara saudara-saudara, abang kakaknya berhasil semua, ketika anak yang paling kecil ini nantinya berhasil juga bahkan menjadi pemimpin, ya, saudara-saudara harus terbuka bahwa setiap orang memiliki dinamika perkembangan yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya, bahwa setiap orang bisa mengalami mujizat dalam dirinya. Karena itu ya, sikap optimis positif itu kita bangun juga antara saudara-saudara, anak-anak di dalam keluarga. Demikian orang tua juga terhadap anak-anak. Ketika anak-anak ini memilih pasangan di luar suku, dari daerah tertentu, jangan kita langsung berpikir negatif, tetapi selalu menilainya sebagai sebuah yang positif. Mudah-mudahan sabda Tuhan ini membangun semangat baru bagi kita untuk menjadi keluarga-keluarga yang selalu optimis, berpikir positif, objektif, pluralis, dan inklusif. Itulah ajaran yang dibawa Yesus. Bila mana kita mau menyambut Dia, kita akan menghidupi juga apa yang Dia lakukan berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Jangan menilai buku dari sampulnya, tetapi bacalah isinya. Demikian pepatah orang bijaksana. Semoga kita pun ketika berhadapan dengan orang, ketika berhadapan dengan siapapun di sekitar kita ataupun di tengah keluarga, kita tetap bersikap baik, penuh dengan prasangka positif dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan.